Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung akan menyampaikan materi mengenai analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 72 dengan studi kasus PT Garuda Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari Hafizah Oksameliana, Maya Ariska, Mega Ayu Kurnianti, dan Muhammad Duha Al-Fatin. Studi kasusnya yaitu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang berbentuk persero, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1947. Berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan, PT Garuda Indonesia adalah perusahaan yang didirikan untuk melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga. PT Garuda Indonesia adalah induk dari perusahaan maskapai penerbangan Citylink dan Sriwijaya Air. Dilansir dari berita harian online cnnindonesia.com, pada awal tahun 2019, maskapai penerbangan nasional Indonesia ini tersandung skandal laporan keuangan yang mengakibatkan perusahaan melakukan restatement. Kronologinya, kejadian ini bermula pada saat mencuatnya kabar tentang 2 orang komisaris yang merasa keberatan atas penyajian pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Pasalnya, terdapat lonjakan signifikan pada pos pendapatan lain-lain yang semula 0 menjadi 239.940.000 US dollar dan mengakibatkan perusahaan melaporkan laba senilai 809,84 ribu US dollar. Jika pendapatan lain-lain tersebut tidak dilaporkan oleh PT Garuda, maka seharusnya perusahaan tidak menanggung kerugian seperti pada tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan hasil dari kerjasama pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dengan PT Mahata Aero Teknologi melalui salah satu anak usaha Garuda, yakni PT Citylink Indonesia. Kemudian, pada tanggal 24 April 2019, PT Garuda Indonesia mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan yang mengakibatkan 2 komisaris menyampaikan keberatan atas nilai pendapatan lain-lain yang telah disampaikan melalui surat kepada pihak manajemen PT Garuda Indonesia. Akan tetapi, pimpinan rapat tidak mengabulkan permintaan tersebut, yang mengakibatkan komisaris menolak untuk menandatangani buku laporan keuangan tahun 2018. Rapat umum pemegang saham tahunan akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda tahun 2018, meskipun dengan catatan terkait pendapatan lain-lain. Kemudian, diakuinya pendapatan tersebut untuk tahun buku 2018 juga menyebabkan perusahaan harus menanggung beban pajak penghasilan dan pajak pertambahan atas pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Ketika pernyataan keberatan dari komisaris tersebut mencuat ke muka publik, itu saham Garuda Indonesia merosot sampai dengan 4,4%. Nah, hasil akhir dari semua pemeriksaan yang dilakukan itu mengakibatkan Garuda Indonesia menanggung sanksi administratif, yaitu berupa denda sebesar 100 juta atas pelanggaran nomor 29/POJK.04/2016, yaitu tentang laporan tahunan admin atau perusahaan publik
dan juga denda sebesar 100 juta secara tanggung rentang kepada seluruh anggota direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Bursa Efek Indonesia juga itu menjatuhi hukuman sanksi administratif kepada PT Garuda berupa denda sebesar 250 juta dan juga PT Garuda diminta untuk melakukan restatement. Kemudian itu KAP yang ditunjuk oleh Garuda Indonesia yang sebagai auditor eksternal yaitu KAP Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan juga dijatuhi sanksi yaitu berupa pembukuan izin praktik selama 12 bulan yang didasarkan oleh KMK nomor 312 KM.1 2019 karena telah melakukan pelanggaran yang berat. Kemudian mengaitkan permasalahan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia dengan Mahata Aeroteknologi dengan PSAK 72 menunjuk pada poin yang menjadi kesalahan dari perjanjian yang telah dilakukan oleh dua perusahaan ini dalam PSAK 72/9, yaitu mengakui pendapatan ketika entitas sudah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas dapat mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, dalam kasus Garuda telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan tempat untuk pemasangan alat-alat yang dimiliki oleh Mahata Aeroteknologi. Namun, di sisi lain, Mahata Aeroteknologi itu belum menjalankan kewajibannya, yaitu perihal pembayaran kepada PT Garuda Indonesia. Mengacu pada kesalahan yang dilakukan PT Garuda Indonesia saat melakukan perjanjian dengan Mahata, dalam kesepakatan kerjasama tersebut tidak dicantumkan metode pembayaran yang perlu dilakukan, seperti kapan pembayaran tersebut perlu dilakukan, apakah dilakukan di awal, pada saat akhir, atau dengan cara dicicil. Sehingga akibat dari tidak tercantumnya metode pembayaran ini pada kontrak kerjasama menjadi kekeliruan tersendiri bagi Garuda karena kurang memiliki dasar acuan yang tepat untuk memaksa melakukan penagihan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh. Pada PSAK 72 terdapat poin lainnya berbunyi mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak. Dalam kasus Garuda, mereka kurang cermat selama proses kerjasama berlangsung, karena hingga kontrak kerjasama ini berakhir, hanya satu alat yang telah dipasang oleh Mahata Aeroteknologi. Sehingga Garuda mengalami kerugian dari sisi keuangan yang mana sampai kontrak diputus mereka tidak mendapatkan pendapatan. Selanjutnya dari sisi efektivitas waktu, mengalami kerugian dari sisi waktu yang telah dijalani selama kontrak berlangsung, namun tidak memperoleh profit yang sesuai. Selain itu, nama baik perusahaan menjadi hitam karena langkah yang mereka ambil justru membuat PT Garuda mendapatkan sanksi dan berurusan dengan lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya membandingkan antara PSAK 72 dan isi kontrak perjanjian. Memang pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai standar yang berlaku, sehingga terbukti benar bahwa Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan yang fatal. Agar tidak terjadi kembali, PT Garuda harus memperhatikan resiko-resiko yang telah ditetapkan. Selain itu, Garuda Indonesia juga perlu untuk mengkaji ulang resiko korporasi yang ada, apakah telah sesuai dengan keadaan terkini perusahaan. Manajemen resiko adalah salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi secara maksimal dan terhindar dari berbagai masalah yang dapat merugikan perusahaan secara material. Garuda Indonesia juga perlu melakukan analisa terhadap beberapa pihak internal perusahaan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan laporan keuangan, serta membuat kebijakan perusahaan. Karena terjadinya skandal ini tentunya tidak lepas dari kelalaian kinerja pada struktur perusahaan, sehingga perlu untuk melakukan rotasi jabatan pada bagian tertentu yang memiliki andil langsung
dalam pembuatan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.